Kita lanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan panjang kita menuju surga. Kita sudah melewati ada fase awal, fase check-in ya. Jadi ada kematian. Ini fase awal nih Bu ya. Ini ibarat mau berangkat kita ini check-innya ini. Lalu ada fase barzah. Ini ruang tunggu. Ya, ruang tunggu sampai kiamat datang. Barzah namanya. Itu stasiun kedua ya, tempat kita nanti transit menunggu hari kiamat. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga ada fase berkumpul namanya, mahsyar. Ya. Jadi mahsyar itu nanti kita akan berkumpul dulu sebelum diarak ya ke tempat masing-masing ya, stasiun berikutnya. Jadi ini tempat kita berkumpul yang di masa itu tidak ada ya kejelasan. Mau kemana, mau diapakan, tidak ada kejelasan. Pokoknya ngumpul saja, ngumpul. Ya, berdiri di sana dalam waktu yang tidak bisa dijelaskan berapa lamanya. Yang penting kita berdiri saja. Nah, baru kita akan masuk fase yang keempat namanya hisab. Ini ya stasiun yang keempat namanya perhitungan. Setelah nanti di mahsyar, nah kita akan masuk fase hisab. Nah, ayat-ayat tentang hisab ini diantaranya surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Al-Isra ya 13 sampai 14. Surat Al-Insyikaq 7 sampai 12. Surat 84 7 sampai 12. Nanti ibu bapak baca di rumah. Surat 84 ayat 7 sampai 12. Lalu surat Al-Haqqah ayat 25, surat 69 ayat 25. Al-Haqqah. Ya. Ini di antara beberapa ayat yang menjelaskan perkara hisab ini. Nanti akan kita tambah hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana proses hisab nanti berlangsung. Nah, hisab ini Bapak Ibu baru terjadi setelah kita berdiri 50.000 tahun di mahsyar. Itu dalam hadis Abu Ya'la begitu. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa huwa khamsuna alfasana. Kata Nabi, manusia akan diberdirikan Allah dulu di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Yang di situ sudah kita jelaskan, panasnya tidak bisa digambarkan, hausnya tidak bisa dibayangkan, sehingga manusia tidak tahu kalau anaknya di samping dia. Kan di padang mahsyar manusia itu dalam keadaan telanjang, tanpa busana. Itu Ummu Salamah pernah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kita malu nanti berdiri sama-sama tanpa busana? Kata Nabi, al-amru asyaddu min ayyahum mazalika. Ketakutan di padang mahsyar itu membuat mereka lupa dengan orang lain. Jadi kalaupun mereka tidak berpakaian, tidak terpikirkan aurat orang ketika itu. Ya. Saking mengerikannya akhirat itu, padang mahsyar itu, hingga artis-artis cantik tanpa busana dekat kita tidak terpikirkan hal yang begitu. Dulu katanya pernah di gempa 2009, ada ibu-ibu lari dari kamar mandi tidak pakaian bagaimana? Ya, ibu yang lari tidak memikirkan pakaiannya, yang lain pun tidak melihat ibu ini tidak berpakaian. Karena semua orang panik. Ya. Itulah huru-hara namanya Bapak Ibu. Manusia ke sana kemari dalam kebingungan, berjalan ke sana kemari. Ya, yang masanya itu kata Nabi 50.000 tahun. Untung-untung 50.000 tahun itu hitungan di sini. Kalau hitungan di sana, sehari di sana, 1.000 tahun di sini. Ada yang 50.000 tahun di sini. Taruhlah sehari di sana 1.000 tahun kali 50.000 tahun, lebih lama lagi itu. Nah, ketika manusia panik, ini berdiri panik ya, Ibu. Ya, panik tidak bisa dijelaskan seperti apa kepanikan kita di situ.
Makanya kata Allah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Wajah-wajah berdiri di padang mahsyar itu dalam keadaan masam, abus. Ibu kalau tagak di cahaya matahari itu, di tengah padang itu, setengah jam saja sekarang, itu pasti enggak, itu abus namanya itu. Abus. Ngeringi. Ini 50.000 tahun tuh. Ya. Nauzubillah, tidak bisa dibayangkan sesaknya di sana itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu berdiri yang panjang, manusia mulai muncul fikiran. Kan ada yang minta mati, ada yang minta ke neraka. Karena saking paniknya. Akhirnya mereka bersepakat mencari para nabi. Dalam hadis Bukhari begitu. Semua kita bersepakat mencari nabi-nabi. Tujuannya agar nabi-nabi ini meminta kepada Allah agar segera hisab. Supaya jelas mau ke neraka, neraka, ke surga, surga. Tidak kuat lagi berdiri di sini. Maka semua kita beramai-ramai mencari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam itu tidak mudah. Ibu tahu Nabi Adam? Enggak tahu. Namo saja itu. Itu yang kau cari sama-sama tu. Mari-ari sepanjang padang mahsyar tu. Adam. Adam tu. Di mangku. Tu ambu Adam je. Adam Maang tu. Adam Jordan. Tak waang loh. Kan Adam tu banyak. Kan ada Adam Jordan itu, ada Adam Lalana begitu. Itu susah mencari Nabi Adam tu, Pak. Karena tidak ada alamat, tidak ada WA group, tidak ada nomor. Adam tidak ada pakai nomor HP, Ibu. Gitu. Ada emailnya begitu tu. Dah. Akhirnya ketemu. Karena ramai-ramai jadi ketemu Adam. Tanya, Adam, engkau nenek moyang kami. Tidakkah engkau lihat keadaan kita di sini? Tak kuat kita lagi berada di sini. Berdoalah engkau kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah agar Allah segera menghisap kita. Berdoalah. Hanya engkau yang bisa menghentikan padang mahsyar ini. Tak kuat lagi kita di sini. Kata Nabi Adam, malu saya berdoa kepada Allah. Kenapa? Dulu kalian diusir dari surga karena dosa saya. Saya pernah melakukan dosa. Yang dosa itu kalian terusir karena dosa itu. Ya. Dan saya tidak yakin apakah dosa itu diampuni Allah atau tidak. Malu saya berdoa kepada Allah. Konon Bapak Ibu, Nabi Adam itu diceritakan, kan dia diusir di surga karena satu kesalahan. Dia memakan buah yang dilarang. Dan begitu sampai di bumi, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaih. Itu Nabi Adam bertobat kepada Allah. Ya, jadi begitu sampai di bumi, itu Nabi Adam bertobat kepada Allah. Dan ceritanya Bapak Ibu, Nabi Adam sepanjang usianya lebih 1000 tahun Nabi Adam itu hidup, tidak pernah mendongakkan kepala ke langit seumur hidup. Jadi Nabi Adam itu kalau berjalan Bapak Ibu tunduk, tidak pernah begini. Kenapa? Dia malu kepada Tuhan. Memikirkan dosa yang dulu. Apakah sudah diampuni atau tidak? Hingga rasa malu Nabi Adam itu sampai ke padang mahsyar. Begitu para nabi itu malunya dengan dosa. Bapak Ibu, sekali berbuat dosa, malunya sampai ke akhirat. Maka kata Nabi Adam, malu saya berdoa. Jangan saya. Karena dosa saya itu entah diampuni atau tidak. Jangan saya kalau saya minta nanti Allah marah. Karena dosa saya pernah. Lalu siapa? Rekomendasi. Cari anak saya Nabi Nuh, kata Nabi Adam. Kita pun ramai-ramai mencari Nabi Nuh. Ibu tahu Nabi Nuh? Cari lebih besok Nabi Nuh tu. Teriak-teriak kila Nuh. Di mana engkau? Itu teriak sama-sama cari Nuh. Sekian lama pula cari Nabi Nuh. Dapat Nabi Nuh. Berkata pula kita, wahai Nuh, ya, engkau Nabi yang saleh. Berdoalah kepada Allah agar hisab segera. Tidak kuat lagi kita di sini. Hisablah. Apa kata Nabi Nuh? Jangan saya yang berdoa. Saya malu kepada Allah. Kenapa? Anak istri saya pun tak patuh ke saya. Jangan-jangan itu jadi sandungan saya. Anak dan istri saya pun tak patuh ke saya. Lalu Nuh pun menolak.
Lalu rekomendasi, engkau siapa? Kata kita. Itu anak saya, ada Ibrahim. Cari Ibrahim. Kita pun cari Nabi Ibrahim ramai-ramai. Cari. Akhirnya ketemu juga Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau bapak para nabi. Engkau Khalilullah. Berdoalah engkau kepada Allah agar hisab segera ditegakkan. Tak kuat kita lagi di sini. Kata Ibrahim, jangan saya. Kenapa? Saya pernah berbohong. Dan apakah itu diampuni atau tidak? Karena Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Satu, ketika dia diajak menyembah patung, ya, di surat As-Saffat itu, dia berkata saya sakit, padahal dia sehat. Itu bohong, walaupun itu bohong sebenarnya demi menyelamatkan keyakinan. Tapi dia mengatakan ini sakim, saya sakit, katanya. Bohong. Bohong kedua, ketika dia menghancurkan patung-patung itu Babilonia, Raja Namrud dan rakyatnya. Engkau kan yang menghancurkan patung kami, Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, bukan, tuh yang besar tuh, yang kapak di lehernya. Padahal dia yang menghancurkan. Bohong. Walaupun bohong itu sebenarnya tapi Ibrahim malu pada berbohong. Dan yang ketiga, ketika menyelamatkan istrinya dari perampasan raja di Mesir. Dia berkata, ini saudara saya. Padahal istri dia. Aturan raja, kalau saudara dah diambil, kalau istri diambil. Karena Siti Sarah ini cantik. Ya. Nah, kalau istri diambil oleh raja. Ya, kalau saudara enggak. Itu aturannya di situ. Maka Nabi Ibrahim berbohong demi menyelamatkan istrinya. Kata Ibrahim, saya pernah berbohong. Cari yang lain. Cari semua. Nabi-nabi, Nabi Musa pun menolak kerana dia pernah bunuh orang. Kan Nabi Musa pernah bunuh orang tak sengaja tu. Ada orang bertengkar, berkelahi, dilerai, mati orang yang salah satunya, orang Kipti itu. Itu kenapa dia lari ke Madian, jadi buron Firaun dia itu. Terakhir baru Nabi Muhammad. Kita cari Nabi Muhammad, ketemu, maka Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Irfa' ra'sak, Muhammad, angkat kepalamu. Sab, minta. Maka kata Nabi Muhammad, ya Allah, segeralah dihisab manusia. Maka kemudian mulailah kita menghadapi proses hisab setelah Nabi memberikan syafaat. Dan syafaat yang paling besar Nabi itu salah satunya beliau yang meminta hisab itu. Andai Nabi Muhammad tidak meminta hisab, kita akan berdiri saja di padang mahsyar entah berapa lama lagi. Nah, hisab itu dimulai di surah Al-Isra 13-14. Bagaimana proses hisab? Tadi kita lihat ayatnya. Kata Allah di surah Al-Isra itu, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Hisab itu dimulai dari pembagian kitab amal kita. Jadi kata Allah, semua manusia itu akan dikalungkan ke lehernya semua catatan amalnya. Jadi Bapak Ibu, kita ini nanti amal kita sejak kita mukallaf, baligh, itu akan dikalungkan ke leher kita. Barulah ke besarnya catatan. Tapi mungkin nanti catatannya besar bentuk flash disk saja. Kan flash disk kan berkalung ke leher enggak? Nanti flash disk ada monitor masuk ke sana, lalu buka, akan keluar nanti catatan amal kita. Kata Allah ketika itu, ikra kitabaka kafa binafsikal yauma alaikal hasiba. Engkau baca catatanmu dan cukuplah itu menjadi hisabmu, amalmu. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan kita dihisab, malaikat menceklis amal kita satu-satu. Tidak. Ikra kitabaka, engkau baca bukumu masing-masing. Itulah hisab. Ibu bapak cek, saya tanggal sekian hari itu jam sekian sampai detiknya ada catatan digitalnya. Itu kenapa Bapak Ibu dalam surat Al-Mutaffifin catatan amal kita disebut kitabum markum. Ya, kitabum markum itu artinya catatan yang lengkap dengan angka-angka. Karena bahasa Arab angka itu rakam. Markum itu yang diberi angka. Dalam bahasa kerennya catatan digital. Ya. Nanti Bapak Ibu baca nanti di surat Al-Mutaffifin. Ada 2 kali diulang Allah itu.
Ya, ayat yang ke-9 dan 20. Ya. Jadi catatan amal kita ini disebut kitabun markum namanya, atau disebut catatan digital. Jadi ibu bapak, setiap amal yang bapak ibu lakukan ini lengkap datanya sampai detiknya. Itu akan ibu bapak baca satu-satu per detik amal kita. Tidak mudah nanti berhisab tuh Pak Ibu. Itu makanya hisab tuh bisa ribuan tahun lamanya. Hari ini ya, Rabu, tanggal sekian, jam sekian, ibu duduk di sini sampai jam sekian bersama ini. Ada catatannya lengkap, checklist kalau betul. Kalau tidak, protes. Itu namanya hisab. Kita yang menghitung. Itu kenapa dalam bahasa agama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kau hisab-hisablah dirimu sebelum nanti dihisab di akhirat. Ibu hitung-hitung dosa ibu udah berapa, amal ibu udah berapa. Udah sebanding enggak? Atau mungkin udah banyak enggak amal pada abad, atau jangan-jangan banyak maksiatnya. Sekarang hitung. Bisa dihitung. Nanti hisab itu kita disuruh membaca catatan kita. Digitnya lengkap. Itu kenapa Bapak Ibu, ya, nanti akan ada saksi-saksi, bukan hanya angka-angka, saksi-saksi. Ini karpet yang keramik yang lantai ibu duduk ini kan bersaksi di akhirat itu. Itu makanya kata Allah kan, apa, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Besok di akhirat semua akan bersaksi untuk kita. Itu makanya ibu bapak kalau sholat sunat disuruh pindah-pindah tempat, supaya nanti yang ibu injak itu jadi saksi dia di akhirat. Betul. Bukan hanya ibu baca, tapi dia datang. Betul tuh Bu, saya saksi itu. Menghadap ke Tuhan nih. Makanya Bu disuruh pindah-pindah tempat. Ya, tapi lihat situasi aja Bu. Kalau masjid KT, orang banyak yang pindah panjang saya. Ya. Ini ibadahku tidak boleh mengganji-ganji loh Pak Ibu. Kalau legat lapang masjid, bergeser setapak saja. Jangan kini tahiyatul masjid siko, rawatib siko buat dia, qabliyah. Beko psikolog itu. Orang di masjid itu panjang calik ke ibu, beko boleh aman ibu kau cak. Geser saja sedikit. Ya. Itu kenapa ibu-ibu memperbanyak masjid itu baik. Ibu ibadah ke masjid ini, nanti ke masjid ini, itu jadi saksi ibu. Karena begini, di pengadilan dunia ini ibu, makin banyak saksi kita, makin senang kita enggak? Makin banyak saksi yang meringankan kita makin potensi bebasnya makin besar. Maka perlu memperbanyak saksi. Itu kenapa begini loh ibu. Kalau ada satu masjid jamaahnya 10, tapi salatnya di awal waktu. Ada masjid lain jamaahnya 100, tapi terlambat setengah jam salatnya. Berjamaah, sama-sama berjamaah nih. Ibu pergi ke sini, walaupun terlambat di sana. Iya, karena banyak jamaah itu penting. Saksi nanti. Ibu semua jadi saksi saya nanti itu. Saya jadi saksi ibu-ibu. Kita akan saling jadi saksi di akhirat. Enggak, jumlah jamaah. Di samping memang jumlah jamaah itu menentukan kualitas salat kita. Makin banyak jamaah itu makin bersih ibadah kita. Ini begitu aturannya. Sama dengan begini ibu, air. Misalnya air ini kalau kena najis ibu, misalnya ini air ini masuk kotoran binatang, itu kan tidak bersih lagi dia, dapat najis tuh. Dia bisa diminum air ini kalau dijamaahkan dengan air lain. Sampai 2 kula masukkan ke air yang jumlah 2 kula, masukkan itu ambil balik. Suci dia. Kenapa dia suci air itu? Karena sudah berjamaah. Iya, itu hebatnya berjamaah Ibu. Air yang bernajis bila dikumpulkan dengan air yang lain dia menjadi suci. Ibadah Ibu kalau tidak bersih, Ibu kumpul sama-sama bersih semua. Air yang bernajis itu kumpulkan saja semua sampai 2 kula jadi suci dia tuh. Ibadah begitu Ibu. Itu kenapa kita perlu mencari di mana tempat yang ramai, sana kita beribadah. Di samping kebersihannya juga saksi di akhirat. Gitu. Yang ini ramai saksi saya sendiri banyak nih Ibu nih. Nah, saksi Ibu kita juga satu-satu mencari saksi. Ya betul. Gitu. Nah, itu alasannya kenapa disuruh pindah-pindah tempat tuh Ibu. Ibadah. Ya supaya saksi kita banyak. Jadi kata Allah baca. Jadi kita yang membaca catatan kita. Itu kenapa Bapak Ibu Masya Allah kata Nabi kan begini. Kata Allah, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada bukan satu kata Ibu, satu kaul
Ibu belum selesai berbicara, baru separuh, tapi pembicaraan ibu itu sudah ada maksud. Itu kaul namanya itu. Hingga yang tidak berbunyi sekalipun, itu ada catatannya. Ibu tidak bersuara, datang kawan terlambat, itu kaul namanya. Ya kan, kadang-kadang itu tuh. Ada kawan daki tinggal je Mas Haji, pi terlambat tiba kan. Ibu-ibu dan dulu tiba. Itu tetap ibu baca nanti yang itu, yang muncul ibu model itu ibu baca. Kau. Jadi bukan hanya yang ibu lafalkan. Kalau ibu caci maki orang, udah pastilah itu. Ini yang yalfizu min qaul, yang baru tarafnya isyarat. Karena perkataan itu bisa jadi lafal, bisa jadi isyarat. Ya kan? Ibu menggikon orang tu ibu mengecek tu. Tak mengecek ibu tu ya? Iya, itu kaul namanya. Kaul. Ya tak? Jadi Allah malaikat akan mencatat itu, dan itu akan ibu baca. Benar tak ibu begini dulu? Checklist dosa, nanti belum ditimbang, ini baru diverifikasi dosa-dosa ibu. Jadi hisab itu adalah verifikasi amal. Itu kenapa Nabi katakan Bapak Ibu, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, pilih-pilihlah berbicara. Bila tidak bisa yang baik-baik dia berbicara, amanlah dia diam. Karena akan ada catatannya. Nanti ibu catat, ibu hitung sendiri, ibu baca sendiri, betul ibu bicara. Oh ya, makanya ibu di WA tu, di WA itu nendak paralu jangan komentari. Jari ibu tu bari isap di akhirat tu. Kalau dulu orang jauh mulut kini juga. Inyo mota orang kini surang saya mota ibu. Oh no. Ya nak. Lebih hebat yang dengan itu karena langsung tersimpan. Kalau yang mulut mungkin hilang, ya kok tersimpan. Itu kenapa ibu kalau tidak urusan kita, tidak usah berkomentar. Jangan kepo. Kau penyakit ibu-ibu kok. Apa-apa cie-cie. Banyak ibu-ibu yang suka kepo kok. Ibu ini dimanapun itu selalu ya, tidak ada putusnya tema. Mau di mana sajalah. Di pengajian pun ada aja temanya. Kita. Aku kalau laki-laki ibu-ibu kon nendak menggabi kawan kon jarangnya tuh. Gitu. Nah, yang tak penting tak usah. Karena ibu capek membacanya nanti. Diam tu lebih aman ibu, lebih sedikit ibu baca. Gitu. Tapi mulai hari tapi ibu jangan salah, ibu antuk-antuk saya rumah lah kan. Tak kaji lah pak pulang, pak kok antuk saya ibu lahir. Dan malah yang ngecek banyak dihisap balik besok ada itu ya. Iya mengecek yang perlu ngecek ibu. Jangan ibu karena takut hisap ibu lantuk saya tu. Ya itu salah paham namanya tu. Nah, bagaimana proses ya pembagian buku catatan ini? Itu disebutkan di dua surat. Pertama Al-Insyikak 7 sampai 12. Kata Allah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Tuh, di surat Al-Insyikak itu. Pertama ayat 7 sampai 12. Pertama kata Allah, ada orang yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan. Jadi kelak nanti Bapak Ibu akan ada orang dapat catatan dari kanan. Datang bukunya diserahkan dari kanan. Bila catatannya datang dari kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Namanya hisaban yasira. Ya. Jadi hisaban yasira ini Bu, dia tidak baca. Tinggal klik kesimpulan. Tak perlu ibu baca pula per lembar, kan sekarang ada sistem apa Excel ya. Jadi hisab itu ibu tinggal tombol enter, cep, kesimpulan, langsung keluar sorga firdaus pintu ampe. Itu namanya hisab yasira.
Ibu dah capek-capek baca, ibu tinggal enter saja kesimpulan. Ternyata ibu langsung dapat kartu, ya, dapat kartu langsung tu. Surga Firdaus pintu 4, ibu langsung dijemput bawa. Itu namanya hisaban yasira. Tak ada baca-baca, coba baca-baca. Kesimpulan sudah jelas. Dibaca pun tak ada gunanya. Kan yang penting kita tahu kesimpulan. Ini orang kalau dapat dari kanan nih. Makanya ibu, nanti kita di padang mahsyar tu ketakutannya menunggu datang buku ini. Ini dari kanan atau dari kiri nih? Yang dari kanan dapat hisab yang mudah. Kesimpulan, dah surga Firdaus pintu 4, Jannatul Adan pintu 5. Kita tinggal berangkat saja, tinggal jemputan. Itu kalau dari kanan. Tapi kata Allah, fa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Di ayat yang ke-9 tadi ada satu hal penting. Kata Allah, orang yang dapat buku catatan dari kanan ini langsung kumpul dengan keluarganya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bila suami ibu dapat catatan dari kanan nanti, otomatis semua keluarga kumpul dia tuh. Cuma apa-apa tu suruh beribadah agak banyak. Ya tahu. Ya, dia kepala keluarga, kumpul sama keluarganya langsung. Ya, kalau dapat buku dari kanan ini, hisabnya mudah. Ya. Makanya kita ni Bapak Ibu, kita berkeluarga ni tidak hanya di dunia Bapak Ibu. Kita berkeluarga ni sampai nanti ke akhirat. Bahkan dari padang mahsyar kita sudah sama-sama nanti kalau kita sudah calon ahlus surga. Maka ibu-ibu, ya jangan ibu berpikir mencari yang lain di sana. Ambo di situ dan cari yang baru besok. Ikut panik dan perang ini kok kan. Yang ini yang menjadi teman kita nanti di surga sampai ya kita menikmati keindahan di surga itu bersama pasangan kita. Itulah kesempurnaan bahagia. Kalau kita dengan pasangan kita di sini, kita ke surga Allah. Cuman nanti di sana kalau kita masuk surga, ibu, bentuk kita tidak begini lagi. Bentuk apa tak mau deko, bentuk apa? Oh, enggak lah kau. Bajadan dah payah itu. Enggak bentuk apa tu sabana ghilmanun mukhalladun, bujang yang tak pernah berubah. Bujang yang permanen. Jadi apa-apa nanti bujang taru isi. Sama dengan ibu, perawan selalu. Kami juga bujang selalu. Kalau boleh-boleh kau mantan nak bujang he kau. Dia di akhirat ada mantan nak bujang, semua bujang. Ghilmanun mukhalladun namanya. Yang gagahnya selalu bertambah setiap minggu, ya, 70 kali lebih gagah dari minggu-minggu yang lalu. Di sana keturunan itu tidak ada. Keturunan itu tanggung jawab, beban. Di sana tidak ada beban, kita happy-happy saja. Tidak ada lagi urusan-urusan rumah tangga di sana, tidak ada. Di sana kita hanya menikmati hidup. Ya, kita hanya sekarang kita payah-payah. Jadi ibu mengasuh anak, merawat anak itu amal ibu untuk ke sana. Di sana tidak ada lagi, kita kumpul sama mereka, udah kita senang-senang. Gitu. Tapi ibu sabar dulu sampai di sana, mati dulu. Ya, kalau tidak mati tidak bisa. Nah, ada orang kata Allah dapat buku dari belakang, wara'a zahri. Yang dapat buku dari belakang inilah yang berteriak-teriak, celakalah saya, celakalah saya. Karena yang dapat dari belakang ni bu, ini masuk nerakanya pun bighairi hisab, langsung, tidak ada perhitungan. Kalau dari belakang tu merah satu tu ibu, ya, lah pasti dia naik kelas tu. Makanya mereka langsung berteriak, subura, celaka saya. Tapi yang dihisab itu, yang terima buku dari arah kiri, yang disebutkan di surat, ya, Al-Haqqah ayat 25. Fa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau orang mendapat buku dari kiri, barulah dia berkata, duhai andai ini tidak ada hisab. Karena dia akan menghadapi persoalan yang panjang. Nah, yang dihisab dari yang mendapat buku dari kiri inilah yang suruh baca tadi. Baca satu persatu untuk mencek benar tak kau melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Nah, ini yang lama nanti berdirinya Bapak Ibu. Nah, yang dari kiri inilah yang disebutkan dalam hadis At-Tirmizi. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in.
Setiap manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar itu menuju tempatnya, surga atau neraka, kecuali ada 4 hal yang harus dia jawab. Ada 4 pertanyaan yang mesti ibu jawab, ya, ketika ibu mendapat buku catatan dari kiri tadi. Yang sudah hisaban yasirah, tidak ada lagi pertanyaan, selesai. Ya toh? Bagaimana nanti hisaban yasirah itu ibu dapatkan, saya tunjukkan hadisnya. Tapi ini 4 perkara yang wajib ibu jawab nanti sebelum ibu berangkat dari padang mahsyar. 1, an umrihi fima afnah, tentang usia, umur, bagaimana dia menggunakan umurnya. Ibu, setiap detik masa-masa yang ibu lalui akan ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan di hari itu, jam segitu, detik sekian, apa yang kau lakukan. Itu makanya apa-apa yang umur 70 mati lebih lambat masuk surga nanti itu. Iyalah. Karena banyak pertanyaannya. Maka Nabi Nuh tu dia takut kenapa usianya 1000 tahun. Panjang usianya tu. Umur kita dia akan ditanya, ibu. Tidak ada. Jangan dikira kata Allah manusia tu hidup gratis. Tidak, ditanya Allah tu ibu. Ibu bapa yang hari ini duduk di sini dari jam 10 sampai jam 12 aman yang saat ini. Tapi di luar jam 2 balik beko kalau di masjid ko tu silakan jawab surang besok. Apa yang ibu lakukan? Semua akan ditanya ibu. Itu makanya para nabi itu, Nabi Muhammad itu pernah Bapak Ibu ya, ketika satu malam dia diajak dugem. Nabi Muhammad itu menjelang jadi nabi pernah diajak dugem. Orang Arab itu suka dugem tuh. Ya. Dunia gemerlap. Ya, pesta-pesta musik-musik itu. Tapi nabi itu Bapak Ibu ketika mau berangkat dugem, sampai di lokasi, Nabi tertidur dia. Tertidur. Sampailah tinggi matahari baru terbangun Nabi. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak Nabi dihisap nanti itu. Ditidurkan Allah. Mengantuk Nabi ketika sampai di tempat hiburan itu. Ya. Itu beda Nabi jawab. Awak dengan ceramah tekan tu. Nah. Kalau Nabi mendengar musik kantuknya. Mendengar musik, mendengar nyanyi, mendengar lagu kantuknya. Nah, awak tak balik dengan musik tak perlu awak. Ya, dengan ceramah boleh betul. Begitu, karena apapun yang kita lakukan itu akan dihisap. Makanya ibu-ibu, ya, kalau tidak kebaikan, tutup pintunya. Ada orang pergi mota ke rumah ibu, pergi mota kari saya nyonya. Tu lah sampai orang ke, ibu tutup si pintu ibu. Nampak ibu tu tutup pintu. Jangan nampak dia tutup pintu. Kan ada ibu-ibu kok pagi tiba di rumah orang. Patandang nama tu. Sampai luhur dia pulang leh. Tak ada manfaat. Ya, otak kan kamari dak ada jali tak ada manfaat dah. Itu makanya perlu berkawan itu orang-orang saleh tadi itu. Kemarin di Masar kita lihat. Karena kalau orang saleh kita diingatkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya itu. Ya kalau berkawan dengan orang pota, minimal kalau tak pota menangannya wak. Kau lebih dari menangah tu. Maka duduk-duduk berkumpul-kumpul sama-sama tu, ibu kurangilah. Kalau tidak banyak manfaatnya. Ibu ditanya umur ibu tu mana duduk-duduk sekian jam tu. Ya kecuali ibu bekerja, cari nafkah, ngurus anak, masak, mencuci, itu ibu aman karena ibu punya jawaban. Dari jam sekian ibu mencuci pakaian suami. Ibu yang kalau laundry itu rugi ibu tu. Payah ya jauh ibu. Ibu manung-manung di rumah tu baju apa ibu perlu laundry. Harus kalau ibu cuci kan ibu punya jawaban. Jam sekian sampai jam sekian apa yang kau lakukan? Saya mencuci baju suami. Aman. Kau baju kalau laundry ibu manung-manung di rumah. Payah ibu nanti itu. Ibu yang main HP itu ditanya tu. Ibu yang memasak aman. Ibu jawab. Hari itu jam sekian ambo masak. Untuk suami, dah palu pak kadang dapat ibu. Tu ibu bani masak di kadai itu. Ibu yang bani sampai masak tu merasa esok tu. Pertanyaannya balik. Anca ibu masak.
Dia kerajaan nak ada lah, anak nak ada ke durus kan nak ada. Dia tu ke durus tu. Tu mana ibu sama masak aja. Dimasak. Ibu memasak tu pahala badang ibu. Badang. Hah? Oh kok cerita siapa tu dak pakai tu alhamdulillah lah ibu. Bonus lah. Ibu memasak tu pahalanya tanggungan. Tapi ada cerita siapa yang pernah saya ceritakan, Rumaisah ya. Rumaisah tu perempuan pertama yang masuk surga setelah istri Nabi. Kerjanya apa? Itu tadi. Dia masak setiap hari untuk suaminya dan dia selalu tanya ya, udah beko ke masak apa, ke makan apa? Ambo masak, setiap masak ambo hidangkan di meja, ambo duduk kawan ni duduk makan. Ya nyo makan ambo ajaknya mota. Ya ambo kawan ni makan, ada tambah ambo basuh tangan, bagi basuh tangan terakhir ambo latan cambuk di atas meja tu. Itu kan begitu. Rumah saya gitu tuh. Rumah satu ibu setiap makan itu cambuk di meja makan. Keceknya ke udahnya dah kok kurang lama lambui ambui cambuk. Ibu kalau ingin tolong sesuruhku letaklah rotan di meja. Letak rotan di meja makan ibu tu. Setiap makan ibu duduk dah ke apa tu? Ikut ndak loh ke magic ambil surang, ke kedidian ambil surang, duduk surang apa kok. Nah ibu ku asyik. Itu bari hisap ibu nanti itu. Ya. Ibu duduk, beko lah ibu makan, ibu duduk kawan ni apa makan tu amal ibu. Ibu jam sekian sampai jam mengai ibu, ambo duduk mengawani suami ambo makan. Itu amal tu ibu. Kok makan ni apa? Duduk dah kek tu. Tambah apa? Itu. Ikut nak apa? Bu tolong minum. Dah kek jangan kau salah. Bu. Ya tu. Ibu nang gadang galak aku curiga. Kadang ada ibu tu cetu tu. Apa minta tolong? Dia kata, sedekah tu jangan kau salah. Ibu itu setiap ini ibu pengabdian ibu ke suami ibu itu menjadi peringan hisap ibu. Ya. Bahkan kalau apaklah masuk rumah ibu jangan mau tahu kawan dia alik masuk ke rumah ni. Iku apaklah putar-putar di rumah mau tahu di pagar tu. Ibu yang mau tahu di pagar tu bari hisapnya tu memang ibu mau tahu tegak itu. Ibu masuk kemudian itu mengawani apa di dalam rumah tu, itu aman hisap ibu tu. Ya. Amal tu tak mesti sujud, tak mesti baca Quran, tak begitu loh ibu. Tak begitu. Selama ibu memenuhi kewajiban ibu sesuai dengan tuntunan agama, ibu aman hisapnya. Karena setiap detik akan ditanya Allah. Yang dari pagi subuh sampai nanti ibu lalu akan ditanya. Ibu lalu sekian jam tu ditanya tu, mengapa lama mana ibu lalu? Iya. Ibu bisa lalu 5 jam, ibu bet 7 jam. Dan 2 jam tu ibu merasa itu tu. Kamu dah menakut-nakut ni ibu lah, tapi ya panci tu hisap tu nanti ibu. Kan gini lah ibu, waktu kita sama 24 jam kan? Amal kita beda kan? Kenapa beda? Karena pemanfaatan waktu beda. Maka Nabi Daud disebut manusia ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud ibu? Karena dia raja. Dia raja ibu. Raja. Kerajaan Nabi Daud itu sepertiga dunia. Untuk ukuran sekarang. Dia punya istri 100. Zaman dulu biasa ni ibu. Kini tak boleh lah. Dulu biasa selai taluk. Ya tu. Dulu orang belum banyak lah. Boleh laki-laki ko bisa konon katanya sampai 100. Itu kan pastinya Allahu alam, Al-Quran tidak menginformasikan begitu. Tapi isyaratnya ada ketika ada cerita itu malaikat datang menegur Nabi Daud karena perkara kambing 99 dan 1 ekor kambing. Jadi ada orang punya kambing 99, yang punya 1 ekor, lalu dipaksa untuk mengasihkan kambing yang 1 sampai genap 100. Bersengketa lah orang ini datang ke Nabi Daud raja. Kata Nabi Daud, engkau yang mengambil kambing 100 itu dicambuk. Kata itu orang, itu malaikat itu, kalau saya berhak dicambuk, engkau lebih layak. Kenapa? Karena engkau menikahi ya seorang yang sedang dalam pinangan orang, padahal kau sudah punya 99. Itu riwayat begitu.
Di surat Sad itu ada cerita begitu. Nah, jadi Nabi Daud itu istrinya banyak, anaknya banyak, dia raja, dia nabi. Tapi kata Nabi, dia paling banyak berpuasa. Nabi Daud itu 6 bulan puasanya, Ibu. Sehari puasa, sehari makan, sehari puasa, sehari makan. Jadi kalau usia Nabi Daud itu 100 tahun, 50 tahun dia puasa, 40 tahun dia makan. Ahli ibadah. Nabi Daud itu tidak ada waktu bermain. Dia bagi waktunya 4. 1/4 waktu untuk rapat mengurus kerajaan, 1/4 lagi untuk memimpin sidang karena dia juga hakim, perkara-perkara dia menyidangkan, 1/4 lagi untuk keluarga, dan 1/4 untuk ibadah kepada Allah. Maka dia punya mihrab khusus yang tidak bisa diganggu. Jadi Nabi Daud itu membagi waktunya full 24 jam. 1/4 urusan negara, 1/4 urusan peradilan, 1/4 urusan keluarga, 1/4 urusan ibadah. Itu Nabi Daud begitu. Tidak ada satu detik pun waktu Nabi Daud itu percuma. Hingga kata Allah, tidur Nabi Daud itu pun sebaik-baik tidur. Kenapa? Karena dia hanya tidur 1/6 hari saja. Jadi kalau sehari 24 jam, dia hanya tidur 4 jam setiap hari, tidak pernah lebih. Karena 4 jam itu kebutuhan kita, lebih 4 jam kenikmatan. Ibu kalau tidur jam 10, jam 2 bangun, ibu tidak apa-apa sampai pagi tak tidur. Karena kebutuhan ibu 4 jam tidurnya. Ibu yang lalu sampai jam tu besok, balik pertanyaannya tu. Enggak. Umur akan dihisap Bapak Ibu. Tidak gratis umur itu. Yang sudah-sudah apa leh Ustaz? Tobat leh. Yang kemungku leh. Jangan Bapak Ibu, ada usia kita 1 detik pun tidak ada kebaikan nilainya. Jangan. Itu makanya Nabi melarang duduk di pinggir jalan. Nabi melarang tuh. Kenapa duduk di pinggir jalan dilarang Nabi? Karena duduk di pinggir jalan itu banyak beko waktu terbuang dan maksiat. Ibu asal duduk tepi jalan tuh, pasti mengkomentari orang beko tuh mah. Cari kamu. Lalu orang berdua nih onda, ya kan, bapak lu, kan? Oke, ibu, cuawak sih. Nah, komentar tuh. Oh, berjaraknya duduk. Cik jengko, cik lakang berjarak, coba tulisan. Oke, ibu, cakap tadi malam tuh. Nah. Itu maka dilarang duduk di pinggir jalan, ibu. Kau ibu sore, kau kadang banyak duduk tepi jalan tuh. Iya. Saya itu ibu tidak setuju tuh ada bangku-bangku dibikin di trotoar tuh. Itu sarang maksiat itu. Pasti kalau duduk tepi jalan tuh mencari ragam orang lalu, begitu tuh mah pakaiannya, tampilannya, ya enggak? Tak boleh duduk di pinggir jalan tuh. Oke, ibu jangan duduk pelantar di muka rumah tuh. Kau ada pelantar maduk ke dalam rumah, jangan ke tepi jalan tuh maduknya. Ibu yang duduk tepi jalan dihisap nanti tuh. Mana ibu duduk tepi jalan? Panik kalau lupa misalnya mana tepi jalan duduk. Karena dilarang duduk tepi jalan je duduk. Kadang ibu-ibu kau adik cucu alasan, pi awak yang tagih tepi jalan tu. Kecil cucu dak mau di rumah lah. Enak. Dilarang tu ibu tepi jalan je. Tak boleh lama-lama tepi jalan tu ibu. Kalau mau di pinggir jalan, oh tak tu sampai duduk deh, itu ciknya. Boleh tepi jalan tapi ada syaratnya. Pertama, salam. Ada orang lalu, assalamualaikum. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kesalahan, ada orang salah, kerja orang ibu lalu orang pacik-pacik tangan dak suami isteri, tangan aku suami isteri, ndak alapen. Kalau ibu calik saja, ibu tamu dosa orang tu mah. Iyalah, itu perintah, tu hak jalan begitu. Ibu kalau duduk di pinggir jalan nampak anak bujang, anak gari pacik biang tangan, ibu harus cegah itu. Kalau ndak ibu dosa sama jenyo. Iyalah. Itu hak jalan yang ndak ibu penuhi itu, makanya duduk tepi jalan tadi. Nah. Itu pakai jalan tu ambil hak orang tu. Ya. Duduk tepi jalan tak boleh. Nah. Ambo yakin banyak pelantar yang kata bongkar ikut pulang pengajian kau. Biasa apa ibu ku suka membuat pelantar di muka-muka rumah tu mah. Duduk sama-sama sore-sore hari di situ. Tak boleh. Kecuali memang dak ada tampil lain duduk itu ciknya, boleh tapi syaratnya itu. Tebarkan salam, amar ma'ruf nahi mungkar itu hak jalan kata Nabi. Nah,
usia kita ni ibu-ibu akan ditanya oleh Allah. Maka beruntunglah ibu-ibu, ya, setiap detik ibu lalui dengan kebaikan-kebaikan. Itu. Yang kedua, an syababihi, tentang masa mudanya, fima ablah, bagaimana kau menggunakan masa muda. Bapak Ibu, masa muda ini nikmat yang paling besar ibu. Tenaga di puncak kuatnya, mata di puncak terangnya, telinga di puncak nyaringnya, bentuk di puncak gagah dan cantiknya, ya nak? Masa muda tu nikmat paling hebat tu ibu. Kok baraja di masa muda tu ibu seperti mengukir di atas batu, ya tak? Cuma kok disuruh baraja di waktu muda, lama-lama dia kok baraja. 10 diajan sabali hilang. Ya. Iko yang ambo sampaikan, iko kalau pintu dulu los duit mah. Yo cie-cie tinggalnya, ya kan? Tapi kan pahala tadi ibu cari kemana itu. Tapi kalau ilmu, enggak. Ansababi, ibu kalau cari ilmu di masa muda. Karena akal kita di masa itu bisa menyimpan dengan baik. Ibu-ibu kalau letih, itu makanya menang ceramah itu paling lama sampai jam. Itu kalau ustaz serius 10 minit itu. Ya, tu. Alun pinggang leh, alun lutui leh. Nen maunju panjang saya, nen malipet panjang. Enggak. Yo balai lutui ko lalamu dipakai. Dia boleh namu dengan ceramah alhamdulillah lah. Kau kamu unjuk, kamu nyanda, kau terserah lah. Ya. Makanya di masa muda dulu, tu masa muda aku ditanya, itu nikmat yang paling tinggi, yang paling sempurna masa muda ni, Pak Ibu. Sampai usia kita 40 tahun tu, itu nikmat yang paling paripurna itu. Kalau lau mula 40 murid kini kok nikmat dah berkurang, makan lah ndak lama, itu laluk lah ndak lama, sakit lah banyak, ya ndak? Nikmat dah mulai berkurang ibu. Masa muda di puncak nikmat, maka ditanya puncak nikmat tu. Apa yang kau lakukan di masa muda? Ibu yang dulu di masa muda huru hara, saya aduh, jawik lah besok tu. Ya kalau ibu merawat anak aman lah itu amal itu. Ini datang ujung pangkal saya ada hara, saya tahu. Kan jadi anak-anak muda-muda kini kan di mall-mall, di hall-hall, di kafe-kafe, nongkrong berjam-jam, dak ada apa lah kerajo situ. Minum kopi sama-sama tu galak, satu nyanyi. Hei, itu ndak mudah hisapnya tu, masa muda tu. Ya. Iko dah tua, kok muda ke situ lu mah. Kau ndak laku ke kafe dah kau. Kau ke masjid dah. Iya. Itu kenapa ini ibu, kan kita bicara di Padang Masar kemarin ada 7 manusia yang diamankan tuh. Satunya siapa? Anak muda yang taat. Itu tuh syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang taat. Tak spesial tuh. Itulah jadi kan tak banyak anak muda loh kok. Mantan-mantan anak muda. Kalau ada anak muda yang taat itu tampaknya spesial di Padang Masar tuh ibu. Itu barang langka. Langka anak muda yang taat tu. Kalau orang tua, orang pensiun taat, malaikat tak kajuitnya leh. Tu yo cik. Tak kalamo leh cik. Itu. Tapi kalau anak muda dunia adinyo taatnya spesial tu. Itu kenapa anak muda yang taat ni hisapnya ringan. Ada anak muda yang taat ibu, sebelum 40 tahun dia sudah taat, hisapnya ringan, surganya cepat. Nah, itu. Ibu yang dulu di masa mudanya, tobatlah. Ya masih ada waktu. Ya untuk ya meringankan hisap, tobat. Ya Allah masa muda mulu, ya Allah menantu, ya Allah. Dia mungkin ambo jahiliyah dulu. Hidayah nanti boleh. Kini dapat hidayah ambo. Tolong ampuni yang masa lalu tu, di masa muda-muda tu. Ya nak? Gitu. 2 ibu ya, yang masa muda ya. Yang ketiga, ini yang paling berat nih. Tentang hartanya. Fi maktasaba wa ila aina anfaqa. Hartanya itu akan ditanya cara kau peroleh dan cara kau pakai. Kita tidak akan beranjak dari Padang Masar ibu sebelum ini kita jawab.
Itu setiap rupiah ibu. Ibu lahir tak bawa apa-apa kan? Ibu dapat baju, akan ditanya baju ibu ni. Karena ni nikmat. Ibu yang 2 lemari itu lama masuk surga. Yang bajunya 2 lemari itu, ancak baju ibu sampai pasang saya, capek. Kan ibu kau tu, tiup baralik ambil baju, tiup baralik ambil baju. Tu sekali pakai saja tu. Bapak ibu menjawab besok tu. Ancak ibu bagi deh. Kalau ibu bagi kasih ke orang, ibu tak ada tanya oleh. Selesai. Itu. Harta ini ibu, itu kenapa kata Nabi yadkhulu fuqaraul muslimin qabla al-aghniya binisfiyam wa khamsumi'ati am. Orang kaya nanti terlambat masuk surga 500 tahun dari orang miskin. Itu ada sahih itu. Itu kenapa Abdurrahman bin Auf setiap sujud menangis kepada Allah karena dia kaya. Padahal semua hartanya halal, dipakai untuk jalan Allah, tetap dia takut menghadapi hisab harta. Karena harta ini halalnya dihisab, haramnya diikab. Ikab itu diazab. Yang halal dihisab, hisabnya lama, 500 tahun. Ibu kalau pergi ke mall, supermarket, swalayan, masuk ke keranjang atau ke gerobak, barang banyak, lama dikasir tegak. Ancak ada diambil leh, masuk los leh. Nah. Makin banyak ibu ambil, makin lama dikasih ikut rumah. Sayolah kamu. Jangan ibu berusul, ibu dah banyak dapat leh. Sanang lah ibu dah banyak dapat. Itu. Yang itu yang kaya terlambat 500 tahun. Itu yang Pajero itu lambi-lambi pada Innova. Sayolah kamu. Yang Innova lambi-lambi pada Avanza. Ancak tukar ya Avanza tu capek. Yang Pajero lama nanti tu. Sayolah kamu. Kan ratusan juta tu. Miliaran tu. Yang pada motor lebih capek lah ni, cak Honda sih bu. Itu. Saya lah, tak percaya ibu cari lah besok. Asal lah besok. Ibu yang Honda ken kamari tu nama cari kawan joto barik besok di akhirat ibu diuntung nak lagi joto oleh Tuhan dia. Di situ ibu baru untung tu. Yang dia lagi joto rancak tu macam cari kawan Honda lah tibo. Undi mangga aku joto pun dah gila dah Honda cibuk dah dah ibu tu. Walaupun nanti ada syaratnya, ibu kalau cepat hisapnya bisa. Kan inna atainakal kausar fasalli lirabbika. Ada caranya, jaga salat dan berkorban. Hartanya lebih gampang dihisap. Itu makanya Nabi mengatakan harta yang malu Allah hisap nanti orangnya diantaranya yang suka menjamu tamu di rumahnya. Jadi kalau ada ibu-ibu suka menjamu tamu di rumah ibu, datang orang ke rumah ibu bagi makanan, bagi minuman. Itu Allah malu menanyakan hartanya nanti itu. Harta yang begitu. Kalau tak kawan dah setengah jam duduk dan air pun tunjuk keluar dia. Lah kata agak kawan, tak menu malu tu. Kalau Nabi Ibrahim mencontohkan alun duduk tamu kali dah lagi makan. Ya, termasuk yang anak yatim, termasuk yang orang tuanya. Itu Allah yang malu bertanya tentang harta, termasuk seperti harta yang dipakai untuk jihad seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti Khadijah dan sebagainya macam. Tapi secara prinsip harta itu hisapnya berat. 2 pertanyaannya, cara dapat, cara pakai. Andai halal semua harta ibu, belum tentu ibu selamat. Cara ibu gunakan? Bagaimana ibu menggunakannya? Ya? Jadi kalau ada apa-apa, otonya 3. Pakai kantu, mungkin aman tu. Tapi yang pakai baburu, tentu aman itu. Kalau tu khusus pakai berburu kan, cara pakainya. Tapi kalau ibu pakai kendaraan ke pengajian, ke masjid, salim aman tu. Akan ditanya pakainya. Nah baru yang terakhir kata Nabi, an ilmihi, tentang ilmunya. Ilmu ini ditanya ibu, apa yang ditanya tentang ilmu? Amalkan. Dari sekian banyak ilmu, seberapa banyak kau amalkan? Itu maka ibu baraja kau tak murah ni ibu. Ibu baraja kau akan ditanya. Ibu tak baraja ditanya ojo. Ibu yang baraja ditanya ojo. Kalau ya ibu yang tak baraja, apa kau tak tahu? Oh, dah apa dah tahu lo tuan. Bahkan dia pergi dulu mata telingo. Apa kau tak cari tahu? Baliklah tanya-tanya. Ibu yang tahu kini kau ibu tanya, lah dia amalkan tak? Ya. Makanya ibu semakin banyak ibu baraja, makin lama ibu dihisap. Iyalah. Karena ditanya amal ibu tentang apa yang ibu ketahui ini. Nah, kalau ini selesai jawabannya,
barulah nanti kita berangkat ke fase berikutnya, namanya mizan. Yang ibu checklist tadi belum ada nilai, baru verifikasi. Penilaian ada di mizan nanti. Sedekah sekian, haji sekian, umrah sekian, majlis taklim sekian, ke masjid sekian, melangkahkan kaki begini anak yatim sekian. Semua baru dikasih nilai sesuai dengan ukuran yang ditetapkan Allah. Baru di situ kita nanti akan cemas ibu. Jangan-jangan yang buruk lebih berat. Karena pilihannya berat atau ringan. Fa amma man khaffat mawazinu, fa amma man sakulat mawazinu. Pilihannya begitu. Nah, ini fase yang lama nih, Bu, hisab ini. Ada 4 yang akan ditanya tuh, minimal. Nah, maka Ibu, sekarang Ibu siapkanlah jawaban dari yang 4 tadi. Ya. Dan hisab ini Bapak Ibu, adil seadil-adilnya. Bahkan kata Nabi, kambing yang bertanduk, yang menanduk, kambing yang tak bertanduk akan dihisab juga. Kambing cik bertanduk, cik tak bertanduk, nem bertanduk, menanduk, nem bertanduk. Nem tak bertanduk. Nem bertanduk kok dihisab juga. Kenapa dia tanduk? Menunjukkan adilnya hisab itu jangankan manusia. Ibu bapak mengambil hak orang, menzalimi orang, itu akan bermasalah. Ya. Itu yang adik Pak Rambo kok barik hisab itu. Iya kan adiknya tuh, kakaknya kan Rambo. Begitulah Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu, hisab baru selesai ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada barang inventaris perusahaan itu tidak dilelang, banyak di gudang. Lantas dijual sama karyawan itu, terus uangnya disumbangkan. Apakah halal itu? Apakah masuk di hisab itu? Kan bukan milik dia, bukan milik pribadinya, milik perusahaan. Barang itu kan tiap tahun inventaris itu ada barang baru diganti barang baru. Yang barang lama tetap juga di gudang masih layak. Dia jual, uangnya disumbangkan. Apakah masih dihisab halal apa enggak? Terima kasih. Ya kalau uangnya tidak dipakai pribadi tidak apa-apa, kembalikan ke sosial. Tidak apa-apa. Kan hisab itu menjadi milik kita dia. Yang tidak milik kita kan tidak dihisab. Yang dihisab itu kalau kita jadikan milik kita. Makanya Ibu itu haratu pusako itu bari hisabnya itu. Ibu yang menjual atau pusako, karena Ibu memutuskan amal orang tua, wakaf orang dulu tuh. Itu harta pusako itu milik publik karena sudah diwakafkan ke umat. Itu maka walaupun suku yang punya, tapi kan milik suku, milik orang banyak. Ya enggak? Itu kenapa enggak jadi warisan? Karena orang yang punya harta ingin jadi amal jariah dia. Namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu wakaf. Sekarang Ibu ambil, Ibu merampas hak publik. Merampas hak orang banyak. Kalau satu orang bisa nyari orang gampang, Ibu. Itu wakaf itu amal orang, itu milik orang banyak. Itu makanya masjid kalau sudah diwakafkan, tanah itu kalau diambil, itu seluruh umat Islam nanti kita cari itu. Menjadikan milik itu ya tidak boleh hak orang banyak itu. Korupsi uang negara itu kan mengambil hak orang banyak. Jadi kalau presiden korupsi, ya carilah 270 juta orang besok. Kalau menteri korupsi, carilah 270 juta orang besok. Ya. Kalau gubernur masih mending lah 6 juta, 7 juta. Wali kota masih mending lah 2,5 juta. PRW masih mending lah. Ya. Tapi tetap cari orang besok. PRT pula. Ya. Yang agak ringan tuh. Nah. Dihisab tuh Pak Ibu. Nah, kecuali diserahkan ke publik. Diserahkan ke publik tidak apa-apa. Sedekahkan ke publik balik. Dikembalikan ke umat balik tidak apa-apa. Kalau dibiarkan mungkin dia mubazir, terbuang percuma. Sekarang kita manfaatkan untuk publik. Nah. Yang tak boleh itu untuk kepentingan pribadi. Itu akan ditanya tuh Ibu. Ya. Itu yang namanya hisab nanti. Tidak gratis. Yang kita terima itu tidak gratis, akan ditanya. Ya. Ibu kalau diperiksa KPK sasa angok enggak? Itu KPK periksa baru itu mah. Alun hisab akhirat itu. Soalnya kataku Ibu nanti di akhirat hisab tuh. Ya toh? Inilah Ibu balik tas. Ada yang 100 juta bagai. Ada yang 50 juta. Itu Ibu bakal menjawab besok tuh. Kalau tas, tu Ibu balik tas. Oh iya untuk pelataan badak, lipstik, HP. Berapa harganya? 50 juta. Tidak bisa yang 100 ribu cik Tuhan. Apa Ibu menjawab ya? Hah?
Ambo dah nakut-nakut ibu ni batas mahal aku, tapi cawek lah besok. Kan yang penting jawabannya. Ya tak? Kan sebenarnya ibu bisa punya atas harga 200.000. Kenapa harus 50 juta? Kenapanya itu ibu harus berjawab. Hah? Ya kalau diterima lah 1.000, alhamdulillah lah. Aku toko ibu di malaikat langsung. Tu ndak lah tu cik malaikat. Tu ndak masuk jawaban tu ciknya. Iya ibu. Itu cobalah ibu baca sejarah salafus salih, orang-orang salih para sufi itu, mereka pakai bajunya ibu. Itu Umar bin Abdul Aziz tu bajunya kok cieknya ibu. Nyo tunggu kariang dulu. Cuci di rumah ibu, jamu lah kariang baru pakai balik. Kenapa? Dia takut dihisap. Saking orang-orang takutnya dengan hisap. Itu siapa ya? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Sa'ad bin Ubadah. Dia disuruh jadi khalifah, menjadi gubernur di Irak oleh masa Umar bin Khattab. Ya. Dia berkata kepada rakyat Irak, "Hei, saya sekarang gubernur kalian. Gubernur, saya datang membawa sepasang baju dan seekor keledai, kendaraan. Andai nanti masa jabatan saya habis di negeri Irak ini, saya kembali ke kampung saya, ke Madinah, ke tempat tinggal saya di Madinah. Kalau saya bawa pulang lebih dari yang saya lihat, yang kalian lihat hari ini, tangkap, penjarakan saya karena saya mencuri milik kalian di sini." Sekian tahun jadi gubernur dia ibu, seperti apa yang dia bawa ke Irak, seperti itu pula yang dia bawa pulang ke Makkah, ke Madinah. Ya. Ambo bawa bajunya, keledai siku, pulang ambo besok, kok balabi dari kau tangkap. Berarti ambo mencuri. Itu. Begitu orang dulu tu takut dihisap dia. Zaman kini ada ya pejabat ibu, ambo datang jadi pejabat, jadi bupati, hanya bawa koper. Besok kalau pulang, kalau berlebih, tangkap. Memang bawa kopernya pulang, tapi koper tu isi sertifikat. Dulu koperku kosong sih, ini sudah sertifikat. Cilok nama teman. Nampak? Memang begitu. Makanya kaum orang sufi, kalau bacalah sejarah sufi itu, mereka sampai bajunya masih bisa ditambal juga. Itu ada sahabat yang paling miskin namanya Abu Zar Al-Ghifari. Ibu baca ke sejarah itu, Abu Zar Al-Ghifari itu ibu, Masya Allah. Waktu dia meninggal itu, kain untuk kafan pun tak ada. Saking miskinnya. Hingga kafannya baju di badannya saja. Dia tinggal di gubuk. Padahal ditawari, Muawiyah bin Abi Sufyan menawari istana untuk dia. Kan dia sahabat. Dia tinggal di gubuk. Bocor. Waktu dia mau meninggal ibu, dia tengok gubuknya, dia menangis. Sahabat tanya, "Ya Abu Zar, kenapa kau menangis? Sedih kau meninggalkan ini rumahmu?" Apa kata dia? "Saya tidak sedih meninggalkan rumah saya. Tapi kenapa kau menangis? Saya hanya takut jangan-jangan gubuk ini kalau ditanya saya tidak bisa menjawabnya di akhirat. Andai gubuk ini ditanya ke saya pun tak bisa menjawabnya di akhirat." Nah, tu kamu kecil nanti Pajero tu tukar lah. Tapi kalau ibu pakai itu taklim, ibu punya jawaban. Ibu mandi Pajero, iya tu aku pergi pengajian, pergi ke Masjid Raya, pergi ke Musinin, pergi ke Sir. Oh, masuk lah surga lah ya. Itu kalau itu mantap dia tu. Nah begitu.